Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurmala Sari dengan stambuk 144 dari kelas 7. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai vaksin dan vaksin. Yang pertama yaitu vaksin. Seperti yang kita ketahui bahwa vaksin itu merupakan suatu preparat biologis yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan dapat merangsang sistem imun untuk menghasilkan imunitas terhadap penyakit tertentu. Dan perbedaan vaksin dan vaksinasi itu sendiri yaitu vaksinasi merupakan tindakan memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk merangsang sistem imun menghasilkan imunitas terhadap penyakit tertentu. Hal ini sedikit berbeda dengan istilah imunisasi yang dimana imunisasi ini merupakan suatu proses terjadinya perlindungan terhadap penyakit tertentu yang salah satunya dapat dicapai dengan vaksinasi. Dari ketiga definisi baik vaksin atau vaksinasi maupun imunisasi dapat disimpulkan bahwa vaksinasi merupakan pemberian antigen dari virus atau bakteri yang dapat merangsang daya tahan tubuh atau antibodi dari sistem imun di dalam tubuh. Hal tersebut semacam memberi infeksi ringan terhadap tubuh. Berikutnya yaitu ada mekanisme kerja. Mekanisme kerja dari vaksin itu sendiri yaitu vaksin ini memberikan perlindungan dengan cara merangsang mekanisme efektor sel atau molekul yang mampu dengan cepat mengendalikan replikasi patogen atau menonaktifkan komponen-komponen toksik patogen tersebut. Secara umum, efektor sistem imun yang dirangsang oleh vaksin terutama adalah antibodi, suatu zat yang dihasilkan oleh limfosit B. Jadi limfosit B ini yang menghasilkan antibodi, yang dimana ketika kita memasukkan vaksin ke dalam tubuh, dia akan membentuk antibodi. Antibodi inilah yang akan menghalang patogen-patogen baik bakteri, virus ataupun fungi masuk ke dalam tubuh. Nah, antibodi ini mampu mengikat toksin atau patogen secara spesifik. Untuk berikutnya yaitu ada tipe-tipe vaksin. Tipe vaksin yang pertama yaitu ada live advantage vaksin. Vaksin tipe ini merupakan suatu vaksin yang menggunakan mikroorganisme hidup yang dilemahkan tetapi masih memiliki kemampuan untuk merangsang terjadinya respon imun. Vaksin ini mampu memicu respon imunologis jangka panjang sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih lama. Akan tetapi jenis vaksin ini kurang aman jika diberikan kepada individu-individu yang mengalami gangguan sistem imun. Salah satu contoh dari jenis vaksin ini yang pertama yaitu ada rubella, campak ataupun tipoid. Untuk tipe vaksin yang kedua yaitu ada inactivated vaksin, yang dimana vaksin jenis ini merupakan vaksin yang menggunakan mikroorganisme mati sebagai antigen, yang dimana mikroorganisme ini ketika masih hidup bersifat virulen, akan tetapi kemudian dimatikan dengan menggunakan bahan kimia, pemanasan maupun radiasi. Adapun beberapa contoh atau golongan dari vaksin ini seperti sebagian besar itu terdapat pada vaksin influenza, rabies ataupun hepatitis A. Yang ketiga yaitu ada vaksin toksoid, yang dimana pada vaksin toksoid ini mikroorganisme tertentu toksin yang dihasilkan justru dapat menyebabkan terjadinya penyakit meskipun mikroorganismenya sendiri itu tidak menyebabkan penyakit. Vaksin toksoid merupakan vaksin yang menggunakan toksin mikroorganisme tersebut yang telah dilemahkan sebagai antigen. Contoh dari vaksin toksoid itu salah satunya yaitu vaksin difteri ataupun vaksin tetanus. Yang keempat itu ada subunit vaksin, yang dimana baik vaksin live adapted maupun inactivated menggunakan mikroorganisme itu sebagai antigen, akan tetapi vaksin subunit hanya menggunakan bagian
tertentu dari mikroorganisme tersebut. Misalnya hanya menggunakan protein kapsidnya saja atau menggunakan protein membrannya atau fragmen lainnya dari mikroorganisme tersebut. Contohnya itu seperti vaksin pada hepatitis B atau HPV atau Human Papilloma Virus. Yang kelima yaitu ada conjugate vaksin, yang dimana beberapa jenis mikroorganisme memiliki antigen berupa materi non-protein. Misalnya polisakarida. Materi tersebut memiliki imunogenisitas atau kemampuan merangsang respon imun yang rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan imunogenitasnya, maka polisakarida tersebut harus digabungkan atau dipasangkan terlebih dahulu dengan molekul protein yang dapat meningkatkan imunogenitasnya. Salah satu contoh vaksin dalam golongan ini itu vaksin Haemophilus influenza tipe B. Yang keenam yaitu ada Generian vaksin. Nah, Generian vaksin ini merupakan jenis vaksin menggunakan mikroorganisme patogen terhadap binatang lain, tetapi tidak patogen atau hanya menyebabkan penyakit ringan terhadap manusia sebagai antigennya. Contoh yang paling sederhananya atau yang paling klasik itu seperti virus cacar sapi atau Cowpox yang digunakan sebagai vaksin terhadap cacar air. Contoh lain itu juga ada vaksin BCG yang menggunakan Mycobacterium bovis sebagai vaksin terhadap Mycobacterium tuberculosis. Yang ketujuh yaitu ada outer membrane vesicle vaksin, yang dimana vaksin yang menggunakan vesicle membran eksterna suatu mikroorganisme sebagai antigen. Misalnya untuk vaksin penyakit meningokokal serotipe B. Untuk tipe vaksin yang berikutnya ada viral vector vaksin, yang dimana antigen yang digunakan dalam vaksin tipe ini adalah suatu virus non patogen yang disisipi gen patogen tertentu. Gen patogen inilah yang dapat menimbulkan respon imun, dan beberapa vaksin yang dikembangkan dengan metode tersebut yaitu salah satunya vaksin untuk COVID-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca, CanSino, dan lain sebagainya. Untuk yang kesembilan yaitu RNA vaksin, yang dimana vaksin RNA ini menggunakan asam nukleat RNA yang digabungkan dengan suatu vektor nanopartikel lipid sebagai antigennya. Metode ini merupakan metode baru yang dikembangkan dalam vaksinologi. Contoh vaksinnya itu salah satunya yang menggunakan metode ini juga salah satunya yaitu vaksin pada COVID-19. Yang terakhir ada eksperimental vaksin, yang dimana vaksin ini menggunakan material non-mikroorganisme sebagai antigennya dan masih dalam banyak tahap pengembangan. Misalnya dengan menggunakan sel dendritik untuk terapi kanker, plasmid, vektor bakteri, dan antigen presenting cell. Yang kedua yaitu toxoid. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa toxoid ini merupakan salah satu jenis dari vaksin, yang dimana pengertian yang pertamanya yaitu vaksin toxoid ini adalah vaksin yang mengandung racun atau toksin patogen yang telah dilamakan sifat toksisitasnya agar tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Seperti yang diketahui juga bahwa perbedaan vaksin toxoid ini dengan vaksin yang lainnya
vaksin yang lainnya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan. Salah satunya yaitu target kekebalan yang ingin dicapai. Jika vaksin lain bertujuan untuk membentuk kekebalan terhadap patogen atau mikroorganisme penyebab penyakit, maka vaksin toksoid ini justru bertujuan untuk membentuk kekebalan terhadap toksin yang dihasilkan oleh patogen yang bersifat membahayakan bagi tubuh manusia. Berikutnya yaitu contoh vaksin toksoid. Salah satunya yaitu ada vaksin tetanus yang merupakan salah satu contoh jenis vaksin toksoid. Bakteri tetanus yang masuk melalui luka terbuka akan mengeluarkan racun atau toksin yang menyebabkan kejang otot, kekakuan, dan bahkan melengkungnya tulang belakang. Nah, vaksin tetanus toksoid atau TT ini diperuntukkan untuk melindungi efek yang ditimbulkan oleh keberadaan dari toksin tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi vaksin dan toksoid. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.